Kebobolan gol goib, Persis melayangkan protes kepada PSSI. Manajemen Persis Solo bakal melayangkan protes secara resmi kepada pihak federasi setelah dirugikan dengan gol kontroversial Persibaya Surabaya pada laga tunda pekan ke-18 BRI Liga 1 2023-2024. Duel antara Persibaya Surabaya kontra Persis Solo yang berlangsung di Stadion GBT Surabaya Rabu 14 Desember 2023 itu memang sempat diwarnai dengan gol kontroversial. Momen ini bermula ketika striker asing Persibaya Paulo Henrique menanduk bola ke arah gawang. Kiper Persis Muhammad Riyandi sebetulnya sudah berusaha menghalau bola tersebut. Namun wasit utama yang bertugas memimpin laga ini, Heru Cahyono, menganggap bola sudah masuk ke gawang. Keputusan inilah yang mengundang protes keras dari para pemain Laskar Samper Nyawa. Media officer Persis Solo Brian Barcelona memastikan pihaknya bakal melayangkan protes resmi kepada PSSI. Mereka merasa dirugikan dengan gol kontroversial tersebut. Sintayong pastikan Justin Hubner bisa bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan Justin Hubner bisa bermain di Piala Asia 2023 Qatar yang akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Namun Sintayong belum bisa memastikan nasib JHS dan Nathan Juaon karena proses naturalisasi keduanya masih belum usai. Justin Hubner telah menjadi warga negara Indonesia WNI pada 6 Desember 2023. Sementara JHS dan Nathan Juaon masih harus ambil sumpah kewarganegaraan RI sebelum berkancah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Desember 2024. Tom Haye buka-bukaan berminat membela Timnas Indonesia. Gelandang SC Heerenveen di kasta teratas Liga Belanda, Tom Haye buka-bukaan. Pemain berusia 28 tahun itu berminat untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Tom Haye saat diwawancarai oleh ESPN Belanda yang tayang di YouTube ESPN NL pada Rabu 13 Desember 2023. Darah Indonesia, Tom Haye konon mengalir dari kakeknya yang lahir di Solo, Jawa Tengah, dan neneknya yang keturunan Sulawesi Utara. Tom Haye pernah membela Timnas Belanda U15 hingga U21 pada 2009-2015, namun tidak kunjung mendapatkan panggilan dari Timnas senior. Tom Haye telah membela Heerenveen sejak 2022. Sebelumnya pemain bernomor punggung 33 ini memperkuat NAC Breda, ADO Den Haag, Lecce Willem II, dan AZ Alkmaar. Peluang untuk penaturalisasi Tom Haye terbuka lebar. Tinggal PSSI bergerak cepat untuk mengamankan pemain yang sedang dalam masa keemasan ini. Agen pemain ungkap 3 amunisi asing PSIS yang digoda klub lain. Agen pemain AG Eka Resi mengungkapkan adanya sejumlah klub yang berminat untuk memboyong pemain asing PSIS Semarang. Setidaknya ada 3 nama penggawa impor yang masuk radar buruan. AG Eka Resi yang mengelola agensi pemain, Resi Enterprise Agency, memang menaungi sejumlah pemain asing yang kini memperkuat PSIS Semarang, termasuk pelatih kepalanya Gilbert Agius. Menurut Agi, pihaknya menerima banyak sekali tawaran terkait pemain asing Maeza Jenar. 2 nama yang paling banyak ditanyakan statusnya ialah Paulo Gali Freitas, Timor Leste, dan Taisi Marukawa, Jepang. Selain 2 nama tersebut, Agi juga mengungkapkan bahwa gelandang asing PSS Boubakary Diarra tak luput dari incaran, namun pemain berpaspor Prancis ini menegaskan kesetiaannya bersama Maeza Jenar. Satgas Anti Mafia Bola Polri dalami keterlibatan klub dengan judi daring. Mantan manajer sebuah klub dan 4 wasit telah ditangkap setelah dijadikan sebagai tersangka pengaturan skor. Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan 8 orang tersangka pengaturan skor di sepak bola Indonesia serta yang terlibat di judi daring. Dari 8 orang itu, 1 diantaranya berinisial VW yang selama ini dikenal di lingkungan sepak bola nasional. Sedangkan 4 lainnya adalah wasit Khairuddin, Reza Pahlevi, Agung Setiawan, dan Ratawi. Sementara 3 tersangka lainnya adalah mantan asisten manajer di sebuah klub, Dewanto Rahatmoyo Nugroho, LO wasit Kartiko Mustika Ningtyas, serta kurir Gregorius Andi Setio. Nama terakhir saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Selain kasus pengaturan skor, Satgas Anti Mafia Bola Polri juga memiliki perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah dan mempunyai anggota hampir 43.000 yang tersebar di seluruh negara termasuk Indonesia. Incar tuan rumah Piala Dunia U20 2025, pemerintah beri dukungan penuh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kepedulian pemerintah yang turut mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Prabowo Subianto percaya sepak bola Indonesia akan maju sebagai kekuatan utama di Asia. Seiring dengan keyakinan itu, Prabowo menunaikan janjinya untuk mengirim timnas muda Indonesia guna melakukan persiapan jangka panjang di luar negeri. Menurut Prabowo, usaha Jokowi untuk mendorong Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah langkah yang patut didukung seluruh pihak. Sebagai bagian dari dukungan itu, timnas harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu, langkah mengirim timnas U20 menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk serius menata prestasi di lapangan sepak bola. Sintayong lega, Pratama Arhan cabut dari Tokyo Verdy. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong lega, Pratama Arhan cabut dari klub Liga Jepang Tokyo Verdy. Menurutnya Arhan memang harus pindah untuk mendapatkan menit bermain. Sintayong juga tidak mempermasalahkan klub manapun yang akan dibela oleh Arhan. Arhan telah dipastikan akan meninggalkan Tokyo Verdy, klub yang dibelanya dalam 2 musim terakhir seiring dengan kontraknya yang habis. Sejak bergabung dengan Tokyo Verdy pada awal 2022, Pratama Arhan lebih banyak berlatih ketimbang bermain. Total back sayap kiri berusia 21 tahun ini hanya 4 kali tampil. Pada musim 2023, Pratama Arhan 3 kali berlaga untuk Tokyo Verdy dengan rincian sekali di kasta kedua Liga
Jepang dan 2 kali di Piala Kaisar dengan total 210 menit. Farhan dikabarkan tidak akan kembali ke Indonesia. Suami dari Aziza Salsa ini dirumorkan bakal merapat ke tim divisi 1 Liga Korea Selatan, Suwon FC. Terbebani biaya operasional, PSIS berencana pindah kandang buntut sanksi Komdis PSSI. Manajemen PSIS Semarang tengah menimbang-nimbang kemungkinan mencari alternatif stadion lain untuk menggelar laga kandang pada lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Pasalnya sanksi berupa larangan menggelar laga kandang tanpa supporter hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024 yang dijatuhkan Komite Disiplin PSSI membuat PSIS mengalami kesulitan. CEO PSIS Yoyo Sukawi menyebut bahwa pihaknya tengah mencari alternatif stadion lainnya jika sanksi tersebut tidak mendapatkan keringanan dari Komite Banding PSSI. Alasan utama yang membuat PSIS harus mencari kandang lain ialah mahalnya biaya sewa stadion Sartidiri. Tanpa pemasukan tiket penonton, Maisa Jenar bakal kesulitan untuk menutup biaya operasional panitia penyelenggara atau panpel. Erick Thohir apresiasi langkah tegas Presiden Jokowi dan Kapolri sekat habis mafia bola. Sejumlah tersangka telah ditetapkan dalam kasus mafia bola yang terjadi di sepak bola Indonesia. Langkah hukum tegas pemerintah pada mafia sepak bola mendapat apresiasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai dijeratnya sejumlah pelaku utama mafia sepak bola membuktikan komitmen kuat Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menata sepak bola Indonesia yang semakin baik. Erick mengatakan janji Presiden Jokowi untuk menata sepak bola nasional yang semakin baik terbukti nyata di berbagai sisi. Penangkapan dan penetapan tersangka pada pelaku mafia bola adalah salah satu bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju pada arah yang semakin baik. Transparansi ini juga menjadi salah satu bukti Indonesia yang serius menjalankan amanat FIFA dalam hal transformasi sepak bola. Oleh karena itu, FIFA pun serius menyambut langkah transformasi sepak bola Indonesia dengan membuat kantor tetap di Indonesia. Hasil AFC Cup, PSM kalahkan Sabah 3-1 di laga terakhir. PSM Makassar menutup perjalanan di AFC Cup 2023-2024 dengan kemenangan 3-1 atas Sabah FC di Stadion Likas Sabah, Kamis 14 Desember 2023. PSM mengakhiri fase grup AFC Cup 2023-2024 dengan berada di posisi ketiga dengan torehan 10 poin. Tim Jukueja kalah selisih gol dari Haipong yang pada laga lainnya menang 4-0 atas Hugang United. Sementara Sabah FC sendiri sudah dipastikan melaju ke babak selanjutnya, telah dipastikan menjadi juara grup. Klub asal Malaysia itu berada di puncak dengan torehan 12 poin.